Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas makalah tentang studi kasus pengaruh religiositas terhadap kenakalan remaja di SMK Kasgoro 1 Padang, yang beranggotakan saya sendiri, Jihan Nabila Akviti, Muhammad Farhan Aditya, Nia Mutiara Sari, Novia Febriani, Auzi Reski Prima, Rahmat Mulia Kodri, Rizky Rahmat Wahyudi, Fani Siska Amelia, Kevin Oktrian Damuda, dan Afda Treusna Pamungkas. Yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan. Kepada Farhan dipersilakan. Baik, saya akan menjawab latar belakangnya. Pada masa adalah suatu periode transisi dalam rentang kehidupan manusia yang menjembatani masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Periode ini dianggap sebagai masa-masa yang amat penting dalam kehidupan seseorang, khususnya dalam pembentukan kepribadian individu. Peralihan masa perkembangan ini melibatkan perubahan besar dalam aspek fisik, kognitif, dan psikososial yang saling berkaitan. Di Indonesia, perilaku kekanak-kanakan remaja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa pelaku kriminal dan kalangan remaja dan anak-anak mengalami peningkatan terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Dan hal ini juga terjadi di Kota Padang. Di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang, berdasarkan dari data Polresta Kota Padang selama tahun 2014 tercatat 248 kasus kenakalan remaja dengan rata-rata kasus judi, bolos, serta tawuran. Sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 324. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Yudi. Definisi fungsi keluarga. Bagi individu, keluarga merupakan latar belakang kehidupannya. Apapun yang dilakukannya dalam masyarakat atau di sekolah, di tempat kerja, di perkumpulan, latar belakang keluarga ini selalu memberi warna tertentu bagi individu yang bersangkutan. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga biasanya dijadikan sebagai rujukan atas latar belakang seseorang. Karena setiap individu dilahirkan di lingkungan keluarga, dididik dalam keluarga dan berinteraksi dengan anggota keluarga. Oleh sebab itu, identitas seseorang ditentukan atas dasar latar belakang keluarganya. Pada individu yang berasal dari keluarga terpecah atau broken home, atau keluarga yang memiliki hubungan tidak akrab, seringkali menampilkan tingkah laku yang menyulitkan masyarakat, tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat, atau juga yang menunjukkan tanda-tanda gangguan perilaku kriminal. Kenakalan remaja, penyimpangan seksual, gejala-gejala gangguan jiwa, dan lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi keluarga bagi individu mempunyai dua sisi. Di satu pihak, keluarga merupakan rujukan, sumber identitas, dan lahan sumber untuk perkembangan pribadi. Tetapi lain pihak, keluarga bisa menjadi sumber kecewaan, kecemasan, dan kepercayaan diri. Dalam keanekaragaman ini, kita mempunyai suatu persamaan yang esensial dari sebuah keluarga, yaitu mengenai fungsinya. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Auzi. Pembagian fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi agama. Keluarga sebagai sarana awal memperkenalkan nilai-nilai religius kepada anggota keluarga. Agama biasanya diwariskan turun-temurun dari gen generasi orang tua. Yang kedua, fungsi sosial budaya. Budaya dalam keluarga bertujuan untuk memberikan identitas sosial pada anggota keluarga. Selain itu, kepribadian dan karakter individu juga dibentuk dari nilai-nilai sosial budaya yang ada di dalam keluarga tersebut. Yang ketiga, fungsi cinta kasih. Dalam keluarga, idealnya terdapat kehangatan yang diciptakan oleh seluruh anggota keluarga. Individu merasakan adanya rasa aman dan rasa kasih sayang yang tercipta dalam keluarga. Selanjutnya, fungsi perlindungan. Sifat dasar dari setiap individu adalah bertahan terhadap segala gangguan dan ancaman. Dalam hal ini, keluarga berperan sebagai benteng terhadap seluruh anggota keluarga dari gangguan fisik maupun psikis. Selanjutnya, fungsi reproduksi.
Keberlangsungan keluarga dilanjutkan melalui proses regeneratif. Dalam hal ini, keluarga adalah wadah yang sah dalam melanjutkan proses regenerasi itu. Selanjutnya, fungsi pendidikan. Sebagai wadah sosialisasi primer, keluarga lah yang mendidik dan menanamkan nilai-nilai dasar pada individu. Di dalam keluarga, ilmu-ilmu dan informasi diberikan. Terjadi proses pembelajaran antar anggota keluarga. Selanjutnya, fungsi ekonomi. Kesejahteraan keluarga akan tercapai dengan berfungsinya dengan baik fungsi ekonomi ini. Keluargalah yang seharusnya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya. Selanjutnya, fungsi lingkungan. Fungsi ini erat kaitannya dengan hubungan dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang harmonis merupakan kondisi apabila dalam fungsinya setiap keluarga bisa meyakinkan anggota keluarganya untuk bisa menjaga dan melihat lingkungan sekitarnya dengan baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Feby. Selanjutnya, peranan anggota keluarga. Peranan keluarga menggambarkan pola perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam situasi dan posisi tertentu. Adapun macam peranan dalam keluarga menurut Istiati yaitu 1. Sebagai ayah, peran sebagai ayah, sebagai seorang suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, pendidik, pelindung, pencari nafkah, serta pemberi rasa aman bagi anak dan istrinya. Dan juga sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal. Yang kedua, peran sebagai ibu. Sebagai seorang istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya, di mana peran ibu sangat penting dalam keluarga, antara lain sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, sebagai pelindung dari anak-anak saat ayahnya sedang tidak ada di rumah, mengurus rumah tangga, serta dapat juga berperan sebagai pencari nafkah. Selain itu, ibu juga berperan sebagai salah satu anggota kelompok dari peranan sosial serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana ia tinggal. 3. Peran sebagai anak. Peran anak yaitu melaksanakan peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Baik, selanjutnya studi kasus masalah yang akan dibacakan oleh Kevin. Terima kasih. Berikut studi kasus masalah difungsi dan disorientasi keluarga. Kami di sini dari kelompok 4 mengangkat judul untuk permasalahan tentang studi kasus pengaruh religius terhadap kenakalan remaja di SMK Kosgoro 1 Padang. Di sini saya akan jelaskan adalah disfungsi keluarga. Adalah anggota keluarga yang tidak menjalani fungsi sesuai dengan peran masing-masing. Sebagai sebuah sistem, keluarga dapat terpecah apabila salah satu atau lebih anggota keluarga tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam keluarga hingga menyebabkan terjadinya fungsi keluarga. Untuk hubungan difungsi dan disorientasi keluarga dengan kenakalan remaja adalah seperti adanya kekerasan psikis kepada anak lalu jadi melampiaskan masalahnya yang terjadi di rumah pada di luar rumah seperti tawuran atau pelajar. Untuk fungsi keluarganya adalah berkembang biak yang mensosialisasi atau mendidik anak, menolong, melindungi, dan sebagainya. Untuk poin berikutnya, untuk 241 kenakalan remaja di SMK Kosgoro 1 Padang. Kenakalan remaja di SMK Kosgoro 1 Padang adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kenakalan remaja memang sangat terpengaruhi oleh keluarga, walaupun sebenarnya juga ikut berperan dari adanya kenakalan remaja. Untuk keluarga merupakan faktor utama. Adanya kenakalan remaja di masyarakat itu disebabkan karena keluarga merupakan tempat pertama yang remaja menerima ilmu. Dan apabila lingkungan dalam keluarga pengaruh terhadap tumbuhnya kembangan sikap dan mental dari seorang anak yang kemudian akan menyebabkan anak akan bertingkah yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ada di masyarakat.
ada beberapa jenis kenakalan remaja, contohnya ada tawuran, mencuri, pencopet, pemerkosaan, perbunuhan, ugal-ugalan di jalan, judi, itu mengkonsumsi minuman keras, dan masih banyak jenis kenakalan remaja di masyarakat ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fanny. Selanjutnya, penyebab terjadinya kenakalan remaja. Penyebab terjadinya kenakalan remaja ini yang saya ketahui yang ada di Kota Padang adalah adanya perselisihan antara SMK Kosgoro 1 dengan SMK lainnya. Biasanya penyebab terjadinya masalah karena adanya saling menjatuhkan antar SMK dan kadang memang SMK Kosgoro 1 ini memang terkenal dengan mencari permasalahan. Menurut Raiman Andriana, menguraikan faktor-faktor yang mendukung terjadinya kenakalan remaja sebagai berikut. Faktor keluarga, khususnya orang tua, dalam hal ini orang tua yang kurang memahami arti mendidik anak dan yang begitu sibuk bekerja. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor sekolah, termasuk di dalamnya guru, pelajaran, tugas-tugas sekolah, dan lain-lain yang berhubungan dengan sekolah. Dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor kenakalan remaja, yaitu yang paling utama dan pertama sekali adalah faktor keluarga, di mana kurangnya pengawasan dari keluarga, orang tua yang terlalu sibuk dengan dunianya masing-masing yang menyebabkan terjadinya disfungsi dalam keluarga. Anak merasa kurang diperhatikan, anak merasa tidak dihargai dan tidak diberikan kasih sayang menyebabkan mereka mencari kesenangan di luar rumah. Berikut juga beberapa penyebab lain dari adanya disfungsi dalam keluarga, yaitu yang pertama, komunikasi yang tidak efektif. Yang kedua, orang tua yang sibuk bekerja. Yang ketiga, konflik dalam rumah tangga. Dan yang keempat, perceraian. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu akibat dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja pasti akan berimbas pada remaja tersebut. Bila tidak segera ditangani, ia akan tumbuh menjadi sosok yang berkepribadian buruk. Remaja yang melakukan kenakalan-kenakalan tertentu pastinya akan dihindari atau malah dikucilkan oleh banyak orang. Remaja tersebut hanya dianggap sebagai pengganggu dan orang yang tidak berguna. Akibat dari dikucilkannya, remaja tersebut bisa mengalami gangguan kejiwaan. Yang dimaksud gangguan kejiwaan bukan berarti gila, tetapi dia akan merasa terkucilkan dalam hal sosialisasi, merasa sangat sedih atau malah akan membenci orang-orang sekitarnya. Dampak dari kenakalan tersebut, tak sedikit keluarga yang harus menanggung malu. Hal ini tentu sangat merugikan. Dan biasanya anak remaja sudah terjebak kenakalan remaja tidak akan menyadari tentang keburukan keluarganya. Masa depan yang suram dan tidak menentu bisa menunggu para remaja yang melakukan kenakalan. Bayangkan, bila ada seorang remaja yang kemudian terpengaruh pergaulan bebas, hampir bisa dipastikan dia tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Hidupnya akan hancur perlahan dan tidak sempat memperbaikinya. Kriminalitas bisa menjadi salah satu dampak kenakalan remaja yang terjebak hal-hal negatif. Bukan tidak mungkin akan memiliki keberanian untuk melakukan tindak kriminal, mencuri demi uang, atau merampok untuk mendapat barang berharga. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nia. Solusi dari kenakalan remaja. Menurut Naroko dan Suyanto, Lestari 2018, keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau peranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat manapun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia. Adapun mungkin solusi untuk mengatasi disfungsi keluarga yaitu preventif dan kuratif. Upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan dalam individu dalam mencegah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa Latin, prevenir, yang artinya mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian sangat luas, preventif diartikan sebagai upaya secara sangat sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. Dalam hal ini, upaya preventif mungkin tidak akan berlaku bagi orang tua atau keluarga yang mengalami disfungsi. Namun, sasaran lain dari upaya preventif sendiri adalah anak-anak serta remaja yang menjadi korban disfungsi keluarga yang akan mengganggu perannya di kemudian hari. Yang kedua yaitu kuratif. Upaya kuratif merupakan suatu upaya untuk menyembuhkan atau mengembalikan kepada keadaan semula. Sasaran dari upaya kuratif sendiri adalah orang tua, khususnya ibu-ibu yang sudah mengalami disfungsi keluarga,
yang bertujuan untuk mencegah atau mencari solusi terjadinya kenakalan-kenakalan remaja dan menghindari terjadi disfungsi dalam keluarga. Dan hal utama yang harus dilakukan adalah adanya dukungan dari keluarga dengan menghindari acara-acara kekerasan. Keluarga terutama suami, saudara, dan orang tua dapat menasehati satu sama lain agar selalu bisa membagi waktu antara pekerjaan di luar rumah dan tugas dan perannya dalam rumah dengan bijak, terutama saat sudah berada di dalam keluarganya. Suami atau istri harus benar-benar tahu bagaimana membagi waktunya antara pekerjaan dengan keluarga, agar seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak, tidak merasa kesepian dan tidak merasa kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Agar anak-anak tidak mencari kebahagiaan di luar rumah seperti yang kebanyakan terjadi pada zaman sekarang, jangan sampai anak-anak lebih dahulu berada di luar rumah dibandingkan berada di rumahnya sendiri. Terutama seorang ibu yang memang hakikatnya tugas seorang ibu adalah menjadi ibu rumah tangga, menyiapkan segala kebutuhan suami dan anak-anaknya di rumah. Namun tidak heran, memang yang terjadi sekarang adalah perempuan juga ikut berperan aktif untuk mencari nafkah. Dengan berbagai macam alasan, akhirnya mereka melupakan tugas dan fungsinya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu rumah tangga. Terima kasih. Diam, Bang Tio. Baik, selanjutnya kesimpulan dari makalah kita yang akan dibacakan oleh Akda. Kesimpulan, masa remaja adalah suatu periode transisi dalam rentang kehidupan manusia yang menjembatani masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Periode ini dianggap sebagai masa yang amat penting dalam kehidupan seseorang, khususnya dalam pembentukan kepribadian individu. Perihal masa perkembangan ini melibatkan perubahan besar dalam aspek fisik, kognitif, dan psikologi yang sangat berkaitan. Keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang terkait oleh hubungan darah, keterkaitan, dan emosional. Keluarga berfungsi sebagai rumah untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, sosial, dan pendidikan yang berpengaruh pada pembentukan karakter atau pribadi yang matang dalam menghadapi masalah. Saran, sebaiknya keluarga atau khususnya ayah dan ibu lebih memperhatikan sikap perbuatan dalam kelakuan anaknya sehari-hari sehingga kenakalan remaja tidak banyak terjadi. Baik, itu saja penjelasan tentang makalah studi kasus yang kami bahas pada sekarang ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.